Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan iblis tua di tingkat immortal, saat ini klon dewa asli pun telah diambil kembali oleh Zanlao. Dan tidak hanya klon dewa asli saja, sekarang Dongyan juga ada di sisi Xiaoyan. Dongyan, klon dewa asli saat ini sudah kembali ke Menara Jinsen. Jadi mulai sekarang kamu harus mengikutiku, karena aku sangat membutuhkan kekuatanmu itu, ucap dari Xiaoyan. Jika kamu ingin bantuan dariku, maka kamu Dongyan pun tidak menyelesaikan ucapannya. Harus apa? Tanya dari saya. Sudah. Aku tidak jadi mengatakannya. Saat ini, aku akan berkompromi denganmu saja, jawab dari Dongyan. Kemudian, dia bersembunyi di belakang Xiaoyan. Dengan matanya yang biru menatap sekelilingnya, seolah-olah dia sedang mencari keberadaan Xiao Yueli. Namun Xiao Yueli segera menyadarinya dan dia merasa ada yang tidak beres dari Dongyan ini. Dongyan, jika kamu terus mengintip semua wanita seperti itu, maka aku akan menyodok matamu sampai kamu buta, teriak dari Lazy. Sialan, ternyata aku ketahuan. Ternyata Dongyan itu sedang memperhatikan mungkin lekuk tubuh dari para wanita yang ada di sisi Xiaoyan saat ini. Kemudian dia segera menarik kembali tatapannya. Ternyata kamu memang cabul ya, ucap dari Xiao Yueli. Kemudian Xiao Yueli meraih tubuh Dongyan lagi dan memasukkan jarinya ke arah matanya lagi. Alasan mengapa Xiao Yueli sering menusuk mata dari Dongyan itu adalah karena mata biru Dongyan terpancar. Xiao Yueli bisa merasakan tatapan cabulnya, tetapi dia tidak banyak berbicara seperti Lazy. Jadi dia hanya menjulurkan tangannya untuk mencolok kedua mata Dongyan saja ketika dia mulai merasa bahwa Dongyan sedang menatapnya. Aduh, kenapa kamu terus menusuk mataku ini? Ucap dari Dongyan. Dan Dongyan pun begitu kesakitan. Kemudian Xiaoyan segera melirik ke arah Dongyan. Jika kamu melihat sekelilingmu lagi dengan tatapan cabulmu itu, Yueli pasti akan langsung mencolok matamu lagi, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Dongyan pun segera menundukkan kepalanya lagi. Kemudian tubuhnya lalu menggigil. Sialan, suatu hari nanti Tuan pasti membalas kalian semua, ucap dari Dongyan. Ayah, siapa orang kuat barusan? Kenapa dia tiba-tiba menghilang lagi? Tanya dari Xiao Yueli. Itu adalah salah satu klonku, jawab dari saya. Mendengar itu Xiao Yueli pun terkejut. Hah? Petarung Immortality itu adalah salah satu klon ayah? Tanya dari Xiao Yueli. Mendengar itu Xiaoyan pun mengangguk. Dan Xiao Yueli langsung menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang kagum. Sulit dipercaya, seseorang fighting god seperti ayah bisa menangkap petarung Immortality dan menjadikannya sebuah klon. Bagaimana cara ayah melakukan itu? Tanya dari Xiao Yueli. Dia tampaknya sangat ingin tahu tentang hal ini. Untungnya klon dewa asli sedang sekarat waktu itu. Dan aku hanya kebetulan saja bisa membawanya pergi, jawab dari Xiaoyan yang tanpa menjelaskan begitu detailnya. Aku tidak menyangka ayah menyembunyikannya selama ini. Bahkan ayah menyembunyikannya dariku, ucap dari Xiao Yueli dengan sedikit marah. Seandainya Xiao Yueli tahu bahwa Xiaoyan ini memiliki sosok yang kuat, mungkin Xiao Yueli tidak akan melakukan ini semua. Tetapi ya sudahlah, karena semuanya sudah terjadi. Xiaoyan pun lalu menggaruk kepalanya dengan senyuman yang kecut. Dia tentu saja tidak mungkin memberitahu Xiao Yueli bahwa dia juga baru saja mengetahui fakta bahwa klon dewa asli sebenarnya ada di Menara Jinsen selama ini. Dan lagi pula, kamu kan terus melindungi kami sebelumnya, jadi aku tidak perlu menggunakan klon dewa ini, ucap dari Xiaoyan sambil tertawa. Jika itu masalahnya, bukankah ayah tidak perlu takut pada istana surgawi sekarang?
Dengan memiliki kekuatan immortal pada klon ayah bisa membunuh mereka dengan sangat mudah, ucap dari Xiao Yueli. Sejujurnya, klonku ini tidak bisa digunakan sesuka hatiku, apalagi jika digunakan untuk melawan istana surgawi, jawab dari Xiao Yang. Memang kenapa? Ada kekuatan yang besar yang begitu tersembunyi di balik istana surgawi. Tetapi aku merasa mereka juga tidak akan menggunakannya secara sembarangan, ucap dari Xiao Yueli. Tidak lama kemudian, Lei Bo dan juga Wu Tianyi pun keluar dari cincin penyimpanannya. Dan keduanya masih dipenuhi dengan energi monster. Hei, kita masih berada di alam King Jika? Tanya dari Lei Bo saat melihat sekelilingnya. Dia berpikir bahwa Xiaoyan telah melarikan diri, tetapi ternyata Xiaoyan masih ada di sini. Bagaimana dengan monster tua immortal itu? Tanya dari Lei Bo. Dia sudah mati. Saudara Lei Bo tidak usah khawatir lagi, ucap dari Xiao Yueli. Lei Bo dan juga Wu Tianyu sama-sama menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat kaget. Lalu mereka menoleh ke arah Xiao Yueli. Bukan aku yang mengalahkannya. Aku tidak mengalahkannya kali ini, tetapi ayahlah yang membunuhnya, ucap dari Xiao Yueli. Kemudian, Lei Bo pun lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan mata terkejut pada saat yang bersamaan bersama Wu Tianyu. Ketika itu, mereka memang dalam keadaan pingsan, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka juga tidak melihat bahwa Xiaoyan lah yang telah membunuh monster immortality itu. Kekuatanmu sekarang memang sudah lebih kuat, tetapi kamu masih ada di tahap fighting god bintang 6. Bagaimana caranya kamu bisa membunuh monster tua immortal itu? Tanya dari Lei Bo yang tidak mempercayainya. Mendengar itu, Xiao Yueli pun lalu berkata, bahkan aku juga hampir tertipu oleh ayah. Ya sudahlah. Kita tidak perlu membahas masalah ini lagi. Lebih baik kita beristirahat dulu. Dan setelah itu kita akan segera pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Dia tidak ingin mengungkapkan soal klon dewa asli kepada banyak orang kali ini, karena situasinya memang terlalu rumit. Xiao Yueli juga mengangguk dan tidak berbicara lagi. Namun, Lei Bo dan juga Wu Tianyu masih terkejut. Saat Xiaoyan lebih memilih untuk tidak menjelaskan soal bagaimana cara dia membunuh monster tua immortal itu. Tetapi saat ini keduanya sudah tidak bertanya lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, mengapa kalian datang ke sini begitu cepat? Bukankah kalian seharusnya ada di Killing Heaven level kedua? Tanya dari Lei Bo. Aku mengalami beberapa masalah di sana dan harus pergi lebih awal. Dan bahkan buntut masalah ini sedang menunggu kita di luar alam ini, ucap dari Xiaoyan. Buntut masalah? Hah? Tanya dari Lei Bo. Masalah ini disebabkan oleh antek-antek dari Istana Surgawi yang telah mengganggu kita sepanjang waktu ketika kita ada di Killing Heaven, ucap dari Xiao Yueli. Saat mendengar kata-kata Istana Surgawi, Lei Bo pun terkejut lagi. Karena jika seseorang sedang berada di Nangling Point dan seseorang itu diburu oleh Istana Surgawi, maka itu memang akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Mungkinkah identitasmu telah terbongkar? Tanya dari Lei Bo. Saat ini sih masih belum jelas. Aku memang sudah dikenali sebagai reinkarnasi Shizun atau dewa jahat. Namun, orang-orang yang mengenaliku telah dibunuh oleh Xiao Yueli. Tetapi orang-orang dari Istana Surgawi itu sedang mengejar kita. Seharusnya itu tidak akan mengungkap siapa identitas asliku. Dan mungkin tidak akan ada orang yang tahu. Tapi entah kenapa, tebakanku ini bisa saja salah, ucap dari saya. Meskipun semua orang-orang dari Istana Surgawi itu terhubung satu sama lainnya, namun penyebaran informasi di antara mereka biasanya tidak terlalu jelas atau terlalu cepat. Bahkan banyak dari mereka yang bermusuhan satu sama lainnya demi mendapatkan kekuatan. Jadi, sebagian besar dari mereka akan merahasiakan informasi yang mereka ketahui kepada yang lainnya. Karena ingin mendapatkan keuntungan dari informasi itu secara pribadi, ucap dari Wu Tianyu. Ya tentu saja akan lebih baik jika memang seperti itu. Tetapi ini tetap saja masih belum pasti, jawab dari Xiaoyan lagi. Kamu tidak perlu terlalu khawatir masalah itu. Karena permaisuri juga telah memerintahkanku untuk membawamu ke alam dewa kuno.
Permaisuri telah menyiapkan sebuah segel formasi yang cukup besar dan juga kuat. Dan orang-orang dari istana surgawi itu pasti tidak akan bisa menembusnya, ucap dari Laibo. Hah? Alam dewa kuno? Di mana itu? Tanya dari Xiaoyan. Selama ini, Xiaoyan hanya tahu tentang kuil kuno saja, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ada alam dewa kuno. Ya, apakah kamu tidak tahu tentang alam dewa kuno itu? Tanya dari Laibo. Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya. Keamanan di sana sangat benar-benar terjamin. Jika identitasmu benar-benar terbongkar, Permaisuri sudah memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah itu, ucap dari Laibo. Oh, benarkah? Baiklah kalau begitu, jawab dari Xiaoyan. Oh ya, aku hampir lupa. Kamu menemukan banyak mata sumber para dewa di tempat ini. Mungkin itu bisa membantu meningkatkan kekuatanmu, ucap dari Laibo. Kemudian, Laibo pun mengantarkan Xiaoyan ke tempat di mana dia menemukan mata sumber para dewa. Hah? Ternyata itu adalah sebuah segel ya? Tanya dari Xiaoyan. Setelah memeriksanya, mata sumber para dewa ini seperti sumur yang tertutup. Dan di dalamnya ada sumber gas yang sangat kaya. Saat melihat segel ini, agak sulit untuk dipatahkan. Namun, Xiaoyan pun segera memerintahkan Dongyan untuk memecahkan masalah ini. Dan untungnya Dongyan ada di sini. Dongyan ini sangat ahli dalam masalah segel. Segel mensegel, colok mencolok, dan segala macam lah pokoknya. Cepat lepaskan segel ini, ucap dari Xiaoyan sambil menepuk Dongyan yang ada tergeletak di bahunya. Untuk membuka segel ini sangatlah mudah. Ya, seharusnya kamu tidak perlu membangunkanku kali ini. Ini benar-benar merepotkanku saja, ucap dari Dongyan. Mungkin baginya itu sangatlah mudah, tetapi tidak untuk orang lain. Begitu dia menoleh, dia melihat Xiaoyan menatapnya dengan sangat dingin sekarang. Dan Dongyan pun berhenti berbicara lagi. Dia langsung menatap segel itu dengan sangat tidak sabar. Celing! Segel itu pun langsung dengan mudah dihancurkan oleh Dongyan. Dan sumber gas yang agung pun menyebar di sana. Begini saja kok repot. Cepatlah, serap sumber gasnya, ucap dari Dongyan. Lalu Xiaoyan dan yang lainnya pun segera memasuki sumber gas yang murni di dalam sumur itu. Saat mencari mata sumber para dewa, Xiaoyan juga mengumpulkan sejumlah besar bahan obat di sini. Semua yang Xiaoyan temukan di sini adalah bahan obat yang sangat berharga. Jika bahan obat ini dijual di kuil obat roh, semuanya bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi, tempat ini akan runtuh dalam waktu yang dekat. Xiaoyan lalu mengambil semua bahan-bahan obat yang ada di sana dan tidak menyisakan satupun. Ketika semua orang melihat kelakuan Xiaoyan ini, mereka merasa bahwa Xiaoyan ini benar-benar lebih serakah daripada perampok manapun yang ada di dunia ini. Hei kalian, jangan hanya menontonku. Cepat bantu aku untuk mengumpulkan bahan-bahan obat ini sebanyak mungkin, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan juga mengerahkan semua orang-orang untuk mengumpulkan bahan-bahan obat itu bersama-sama. Dan untuk sementara, semua orang lalu menyapu bersih bahan-bahan obat yang ada di tempat itu. Ayah, ada mata sumber dewa yang sangat besar di sini, ucap dari Longyan. Kemudian semua orang pun mendekat ke arah Longyan. Dongyan, lakukan tugasmu dengan baik, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Dongyan pun segera memecahkan segel sumur para dewa berikutnya. Spling! Sumber gas dewa yang agung pun dari mata sumber para dewa ini menyembur keluar dengan sangat liar. Dan semua orang pun segera duduk bersila untuk menyerapnya. Sumber gas murni mengalir ke dalam tubuh mereka. Dan fondasi sumber gas Xiaoyan pun mulai naik lagi. Setelah menyerap semua sumber gas dari mata sumur para dewa ini, fondasi sumber gas Xiaoyan saat ini telah mencapai angka 14 juta. Setelah penyerapannya selesai, semua orang harus terus mencari mata sumber air para dewa yang lainnya. Setelah beberapa saat, Jiansu dan juga Wu Zhen yang telah terpencar sebelumnya kembali menemui Xiaoyan dengan sedikit bingung. Kenapa kalian? Tanya dari Xiaoyan. Wu Zhen lalu menggaruk kepalanya sambil senyum. Kami menemukan mata sumber para dewa yang sangat besar. Bahkan ini mungkin yang paling besar dari yang sebelumnya.
Tetapi ini ditutup dengan segel yang sangat kuat dan kami tidak bisa untuk membukanya sama sekali, ucap dari Wuzen. Apa? Paling besar? Memangnya seberapa besar? Tanya dari Xiaoyan. Setidaknya 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Dan ada banyak mata sumber para dewa yang tersebar di sekitarannya juga, ucap dari Wuzen. Mendengar itu Xiaoyan pun sangat senang. Dan kalau begitu ayo kita pergi ke sana, ucap dari Xiaoyan. Kemudian singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di mata air sumber para dewa yang dijelaskan oleh Wuzen sebelumnya. Dan mata air sumber para dewa ini sangatlah besar. Kami sebelumnya telah mencoba untuk membuka segelnya, tetapi ini tidak bisa, ucap dari Wuzen. Bahkan segel rendahan seperti ini saja tidak bisa kalian buka. Kalian benar-benar tidak berguna, ucap dari Dongyan sambil berbaring di bahu Xiaoyan. Wuzen pun lalu menatap ke arah Dongyan yang ada di bahu Xiaoyan. Xiaoyan, monster bermata besar ini sebenarnya makhluk apa? Tanya dari Wuzen. Monster bermata besar ini? Monster bermata besar? Apa katamu? Kamulah yang monster bermata besar. Namaku adalah Dongyan dan aku dijuluki sebagai Lord Dongyan. Jika kamu berani tidak sopan kepadaku, aku pasti akan kasar kepadamu, ucap dari Dongyan. Sepertinya nama monster ini memang lebih cocok, ucap dari Wuzen. Karena Xiaoyan memplototinya, dia pun tidak berani berkata lebih kasar lagi. Segel ini sepertinya pasti tidak ada artinya bagi Dongyan, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar pujian Xiaoyan ini, Dongyan pun langsung memandang ke arah semua orang dengan gestur yang arogan, seolah-olah dia tuh sangatlah sombong sekali ya. Atau mungkin segel ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan segel-segel yang sebelumnya pernah dipecahkan oleh Dongyan. Ayolah Dongyan, cepat lepaskan segelnya dan aku ingin segera menyerap sumber gasnya, ucap dari Xiaoyan. Ini sih sangat mudah bagiku, kalian benar-benar tidak berguna. Tetapi aku sedang malas untuk melakukannya sekarang, ucap dari Dongyan. Setelah ini aku pasti akan memberimu hadiah, bagaimana? Ucap dari Xiaoyan. Hah? Benarkah itu? Ya, ada seseorang yang sangat mesum sepertimu. Dan kamu pasti akan bisa berteman baik dengannya. Dan dia adalah master permesuman dunia ini. Dia sangat berpengalaman tentang cabul-mencabul, mesum-memesum, dan Echinakoto, ucap dari saya. Pengalaman yang sangat banyak, bahkan lebih ahli dariku, tanya dari Dongyan lagi. Dia tiba-tiba merasa dibandingkan sekarang. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya, apakah tidak ada hal yang pantas untuk dibandingkan dengannya? Kenapa Dongyan begitu bangga dengan sifat mesumnya? Sudahlah, temui saja dulu dia. Hei Xie Jinghui, kemarilah, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xie Jinghui pun menghampiri Xiaoyan. Aku dengar kamu punya banyak pengalaman bukan? Katakan padaku berapa banyak celana dalam wanita yang telah kamu lihat sekarang, ucap dari Dongyan sambil memandang ke arah Xie Jinghui. Apa kamu bilang? Hanya celana dalam wanita saja? Aku tidak berada di level rendahan seperti itu, ucap dari Xie Jinghui. Kemudian Xie Jinghui pun segera mengalirkan kekuatan jiwanya. Dan gambaran tentang pengalaman Xie Jinghui pun langsung masuk ke pikiran Dongyan. Semua gadis yang muncul adalah gadis-gadis yang begitu sangat menggoda bagi Dongyan. Adegan-adegan yang ini justru malah semakin membingungkan Dongyan. Xie Jinghui memang menampilkannya dengan sangat mengagumkan. Dan setelah beberapa saat, Xie Jinghui pun tersenyum kepada Dongyan. Seolah-olah Dongyan ini seperti melihat sesuatu hal yang di luar nalarnya. Selama ini kemesuman Dongyan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Xie Jinghui. Jadi selama ini aku telah salah. Aku bukanlah master permesuman, ucap dari Dongyan. Semua orang yang melihat adegan ini mereka pun semua merasa jijik kepada dua orang ini. Baiklah, sekarang kamu harus membuka segel itu terlebih dahulu. Dan setelah itu kamu bisa bertukar pengalaman dengan Xie Jinghui, ucap dari Xiaoyan. Baiklah Tuan Xiaoyan, ucap dari Dongyan yang begitu bersemangat. Cling 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 cling. Sumber gas dewa yang sangat murni pun lalu memuncrat keluar atau menyembur keluar ya. Dan semua orang pun benar-benar menyerap
sumber gas dari sumur itu. Dan ini sangatlah luar biasa. Jadi ini yang dinamakan mata air sumber gas para dewa itu, ucap dari Xiaoyang. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.